Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra. Di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Teman-teman semuanya pasti pernah melihat cuplikan video Bapak Joko Widodo yang mengatakan, "Saya akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa." Nah, video itu menimbulkan spekulasi bahwasanya Bapak Joko Widodo akan pensiun dari dunia politik. Namun, beberapa waktu lalu Partai Solidaritas Indonesia mengadakan rapat kerja nasional yang dihadiri langsung oleh Bapak Joko Widodo. Nah, menariknya teman-teman semuanya, spekulasi pensiunnya Bapak Joko Widodo dari ranah politik yang beliau sendiri yang telah mengkonfirmasi itu sepertinya ditepis oleh informasi hadirnya Bapak Joko Widodo di rapat kerja nasional. Mungkin untuk sebagai pengingat bersama-sama kita akan melihat dulu cuplikan video berikut ini. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Wait a minute. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia cuplikan video yang akan menjadi pengingat bagi kita semuanya terkait Bapak Joko Widodo yang mengeluarkan statement akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Nah, kita juga akan melihat ya video lengkapnya bagaimana pidato yang diberikan Bapak Joko Widodo pada rapat kerja nasional yang disoroti oleh beberapa tokoh-tokoh politik. Kita akan melihat bersama-sama teman-teman. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Baik teman-teman semuanya, itu dia cuplikan video pidato dari Bapak Joko Widodo yang mengatakan beliau masih sanggup. Jika diperlukan, beliau masih sanggup dan akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Nah, dengan lantang beliau mengatakan seperti itu, artinya menimbulkan spekulasi ulang bahwa akankah Bapak Joko Widodo turun gunung di tahun 2029
di mana akan diadakan pesta demokrasi kembali. Nah, ini menarik teman-teman semuanya ya. Jadi statement dahulu kala yang mengatakan Bapak Jokowi akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa, itu ternyata tidak konsisten, karena kita melihat bagaimana dengan lantang mengatakan jika diperlukan saya masih sanggup, saya akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Nah, itu sangat lantang teman-teman semuanya. Jadi hal ini akhirnya menjadikan pertanyaan bagi kita semuanya. Baik, untuk itu kita akan kembali melihat video selanjutnya. Pidato Joko Widodo di Rakernas PSI adalah cerminan ketamakan sekaligus ketakutan seorang bapak akan nasib keluarganya. Jokowi tidak ingin keturunannya menjadi gelandangan politik. Yang mereka bicarakan di atas podium hanyalah tentang kekuasaan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya PSI harus menjadi besar. Tak ada visi, tak ada gagasan, yang ada hanya sorak-sorai pengkultusan sosok. Memang begitulah DNA Jokowi yang sesungguhnya. Keberpihakannya tidak pernah benar-benar untuk rakyat. Jika berpolitik Jokowi masih berlandaskan dendam pembuktian dengan partai sebelumnya, maka ia seperti berpijak di atas lumpur hidup. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia sedikit cuplikan lagi ya yang menandakan atau mengatakan bahwa Bapak Jokowi ini tamak jika kita melihat bagaimana ambisi dari beliau di umur beliau yang sudah tidak muda lagi, dan di masa-masa beliau setelah memasuki masa-masa pensiun, beliau masih terus berusaha untuk mengembangkan atau membantu PSI untuk grow up atau berkembang. Nah, ini menarik ya, bahwasanya informasi PSI adalah partai yang ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep yang juga putra dari Bapak Joko Widodo. Nah, inilah yang menjadikan seorang bapak yang sayang anak akhirnya ikut turun gunung untuk berkontestasi kembali di Pesta Demokrasi tahun 2029. Yang kemungkinan besar seperti yang statement dikatakan oleh Bapak Joko Widodo, beliau akan turun langsung jika diperlukan. Nah, mari teman-teman semuanya. Baik, kita akan lihat kembali ya video selanjutnya. Sebagai motivator enggak gini, partai ini perlu disemangat karena negara kita memerlukan. Sebagai motivator enggak gini, partai ini perlu disemangat karena negara kita memerlukan partai yang baik, memerlukan politik kebaikan, memerlukan politik yang baik, politik yang baik. Dan saya lihat PSI ini adalah masa depan. Pesannya untuk seluruh jajaran pengurus harus bekerja keras, harus bekerja mati-matian, harus bekerja habis-habisan untuk partai, dan nanti larinya untuk negara. Itu dia teman-teman semuanya yang mengatakan posisi dari Bapak Joko Widodo dalam pidato yang disampaikan pada Rakernas Partai Solidaritas Indonesia. Itu beliau mengakui sebagai motivator. Memang dalam mulut beliau mengatakan sebagai motivator, namun muatan pidato yang dilontarkan oleh beliau merupakan pertanda bahwasanya Bapak Joko Widodo siap turun gunung di tahun 2029. Nah, ini bagaimana teman-teman semuanya memandang pidato yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo di tengah kisruhnya isu polemik ijazah yang sampai saat ini belum ada titik terang, belum ada kejelasan apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Namun Bapak Joko Widodo dengan lantang mengatakan, saya siap, jika diperlukan saya siap. Saya siap bekerja habis-habisan untuk PSI. Dengan lantang beliau mengatakan seperti itu.
Nah, ini adalah sebuah pertanda bahwa di tahun 2029 ada kemungkinan besar Bapak Joko Widodo akan kembali berkontestasi di pemilihan legislatif ataupun eksekutif di tahun 2029 dengan diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia. Bagaimana teman-teman semuanya memandang permasalahan ini? Apakah ada komentar ataupun pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan lontarkan atau dituangkan di kolom komentar. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Hanif Saputra pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.